kan tahap editing sendiri juga ya, Kak? Iya. Apa-apa resiko berarti tanggung sendiri dong, iya nggak sih? Terus, menurut Kak Anel nih, kalau orang yang insecure tuh gimana, Kak? Untuk mengatasi, untuk lebih percaya diri lagi nih? Jadi kan aku tuh sebenarnya dari SMP, dari lahir sampai kuliah tuh nggak pernah nggak jerawatan cuman kayak 1, 2 gitu. Mhm. Pas lagi dapet gitu kan. Tiba-tiba pas tingkat 2 mulailah ada jerawat. Di situ mungkin Tuhan kasih lihat kayak karena aku nggak pernah insecure kan. Aku tuh sebenarnya kurus banget underweight, tapi aku nggak pernah insecure dengan apa namanya berat badan gitu. Mungkin Tuhan mau kasih lihat lu cobain jadi insecure gitu. Lu cobain apa yang orang lain rasain. Karena waktu itu dulu sempet pacarku tuh banyak jerawat. Terus aku bilang ke dia, "Yelah, yaudah sih cuci muka pakai air aja." Terus dia bilang, "Enggak semudah itu." Sampai akhirnya aku jerawatan dan aku merasakan, oh nggak bisa gitu. Kayak mungkin kayak gitu, kayak kalau misalnya kalau kamu tadi tanya, gimana sih kalau misalnya kita insecure, gimana cara ngadepinnya? Pertama, kita harus lihat lagi gitu, kenapa kok lu insecure, karena apa? Kan beda-beda ya kita orang insecure alasannya kenapa. Jadi selalu ingat juga kalau misalnya nggak ada orang yang sempurna kan, pasti kita semua punya kekurangannya. Jadi apa yang harus lebih menonjol adalah, eee, kelebihan-kelebihan kita, insecurities itu adalah hal-hal yang bikin kita tuh manusia gitu. Karena kalau misalnya lo nggak pernah insecure, lo nggak ada kesalahan, ya lo bukan manusia gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih, lebih ke gimana caranya kita, sayang sama diri kita sendiri sebagai misalnya aku sebagai Alna, gimana sih caranya aku sayang diri aku dengan kekuranganku, dengan insecurities-ku gitu sih. Lebih ke gimana caranya ngadepin insecurities itu lebih ke gimana cara kita menyayangi diri kita, gitu. Tapi kan kebanyakan orang yang insecure nih kayak mengurung diri, Kak, kayak, "Ya aku nggak mau ngeliat sosmed," kayak gitu. Itu baik nggak sih kayak gitu? Kayak Lebih ke ansos nggak nggak sih? pede kan, Heeh. Itu gimana, Kak? mmm, itu balik lagi sih kayak, kan kalau misalnya aku mikir kemarin kalau misalnya aku juga, sembunyi-sembunyi dari sosmed atau kayak ansos, aku nggak mungkin ada di sini gitu. Nggak mungkin bisa bilang ke orang kayak, mmm, aku nggak akan bilang ke orang, "Lo nggak boleh insecure," nggak gitu. Kayak kamu boleh insecure karena aku juga pernah insecure gitu. Tapi lo nggak boleh bikin insecurities lo itu jadi bawa diri lo itu turun gitu ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ansos atau apa karena dia insecure, menurut aku ya suatu saat nanti dia akan dapet alasan kenapa dia harus berhenti insecure gitu. Gitu. Terus sorry, Kak, untuk menjadi konten kreator pengembangan dirinya kayak apa suka dukanya? Suka dukanya. Sebenarnya sukanya adalah kita jadi punya banyak temen ya, teman online apalagi gitu. Terus kita bisa jadi panutan buat orang-orang yang di sekitar kita, terus kita bisa jadi ya kalau misalnya aku bisalah jadi motivasi untuk orang-orang banyak gitu. Dukanya mungkin itu ya, kita harus lebih berhati-hati dalam apa yang kita posting, terus kadang kalau misalnya kita nggak ada motivasi, kita sedih juga kan, nggak bisa ngeposting, terus kita juga sedih, jadi followers jadi sedih gitu. Jadi lebih ke sedihnya tuh lebih ke memenuhi ekspektasi orang lain akan kita aja sih. Sukanya mungkin banyak kan. Sukanya kayaknya aku pernah lihat Kakak ini kumpul sama seleb TikTok gitu ya. Seneng nggak sih, Kak, itu ngumpul bareng gitu? Iya, aku punya manajemen gitu, aku under manajemen. Jadi ketemu orang-orang yang bisa sharing gitu, bisa sharing tentang dunia sosial media, perkontenan, gimana cara kita bikin konten, gimana cara kita, mmm, share positive vibes ke orang-orang gitu sih. Lebih ke kan itu bukan untuk orang lain juga, itu juga buat diri kita sendiri jadi lebih baik sih. Berarti seru banget ya, Kak, pas ngumpul-ngumpul itu?
kan konten kreatornya kayak beda-beda tema gitu, iya nggak sih? Benar banget. Jadi kayak satu sama lain melengkapi lah ya. Iya, Terus betul. ada role modelnya nggak Kak untuk menjalankan konten kreator ini? Role model Kakak, panutan Kakak deh. Kalau role model aku sering sih ditanya ini, tapi eh, belum dapetin yang kayak orang yang aku selalu ikutin gitu ya. Tapi salah satu yang aku apa ya bilangnya, aku kagumi adalah sebenarnya temanku sendiri sih. Cuman mungkin dia Oh, nggak tahu temanku ini. sendiri. Iya, temanku sendiri, teman Kuliah atau sahabat nih? Kuliah? teman. Jadi dia tuh teman agensiku sendiri. Oh, teman agensi ya. Terus, Dia juga content creator. Dia content creator tentang apa namanya, tentang psikologi. Dia suka ngomongin yang relate juga. Namanya Ananza kalau kakak tahu. oh iya, tahu itu, tahu. Kayaknya satu Jadi manajemen ya Kak, sama iya, anak. betul gitu. Terus Jadi dia sih, karena dari nggak tahu sih, dari awal aku ngonten tuh sebenarnya dia sama aku kontennya hampir sama, cuman emang pembawaannya beda. Dan aku lihat dia sebagai role model ya, kalau dibilang role model, karena kalau misalnya ngelihat yang lebih jauh, orang-orang yang udah jauh di atas tuh udah terlalu susah aja gitu untuk kita gapai. Jadi role model aku kayak pengen pengen bisa, kok bisa ya dia produktif gitu-gitu. Jadi lebih ke jadiin dia tuh sebagai panutan. tapi sekarang jadi sahabat dong Kak, kan satu manajemen nih, iya nggak sih? Iya, jadi sebenarnya maksudnya udah kenal juga dari sebelum satu manajemen, tahu-tahu kayak, oh aku dipanggil manajemen itu, terus dibilang, oh ada Ananja, terus kayak, oh ada Ananja, ya udah aku masuk deh, gitu kayak, karena aku udah pasti, oh ini bagus nih pasti gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.